Shalom, jumpa lagi dengan saya di Kelompok Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Mari kita terus belajar untuk melihat karya Tuhan yang hebat dalam hidup kita lewat firman-firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Di akhir tahun ini, kami percaya firman-Mu terus menuntun dan menolong kami untuk melihat karya-Mu yang hebat dalam hidup kami. Roh Kudus tolong kami agar kami terus mampu melihat, mengenal akan karya Tuhan dalam kehidupan kami setiap saat. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan, kitab Injil Matius pasal 2, ayatnya yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klafos yang diberkati oleh Tuhan, pastikan setiap saat hati kita terus terbuka untuk firman, supaya kita tahu akan setiap rancangan Tuhan dalam hidup kita, dan kita tahu masa depan kita yang telah ditentukan oleh Tuhan. Karena saudara, apapun yang kita jalani dalam hari-hari hidup kita, Tuhan mengetahuinya, dan semuanya itu sudah disingkapkan bagi kehidupan kita melalui firman-Nya. Hanya orang-orang yang memiliki mata rohani yang tajam, mata rohani yang terus terbuka untuk firman, mereka lah yang dapat melihat rancangan Tuhan dalam hidup mereka. Bagi setiap mereka yang memiliki mata rohani yang tajam, mereka bisa melihat karya Kristus lewat kebenaran firman. Tapi setiap mereka yang tidak memiliki mata rohani yang tajam, mereka tidak bisa melihat kan setiap rancangan Tuhan yang indah bagi jalan-jalan hidup mereka. Itulah yang membuat sehingga hidup mereka itu penuh dengan masalah. Belajar lewat kebenaran firman Tuhan, dikatakan Herodes, dia memiliki kehidupan yang tidak mengerti akan rancangan Tuhan atas bumi ini. Karena dia tidak mengerti rancangan Tuhan, itu tidak terbuka baginya. Dia membuat sehingga kelahiran Yesus tidak membawa sukacita bagi dirinya. Bahkan dia berniat untuk membuat bayi Yesus itu kalau bisa tidak hadir di tengah-tengah dunia ini. Nah, apa yang terjadi ketika dia menyuruh orang Majus untuk memberikan kabar kepada dia, tetapi firman Tuhan berkata, malaikat Tuhan datang kepada orang Majus dan menyuruh orang Majus untuk tidak menyampaikan kepada Herodes, tapi mereka melalui jalan yang lain. Itu membuat sehingga Herodes menjadi marah. Ketika dia marah, dia lalu melakukan pembunuhan bagi setiap anak-anak di Israel. Nah, ini menjadi gambaran bagi kita. Lewat bacaan firman Tuhan dikatakan pada ayatnya yang ke-18, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Dan waktu dikatakan oleh Nabi Yeremia, waktu itu dinubuatkan, firman Tuhan berkata, kejadian belum terjadi, tapi itu mulai digenapi. Itu terjadi ketika Herodes mulai melakukan pembunuhan, bagi perintah untuk melakukan pembunuhan bagi anak-anak kecil. Nah, inilah yang menjadi gambaran bagi saudara dan saya, agar saudara dan saya kalau mau hidup kita ini tidak bermasalah, mari kita tahu akan setiap rancangan Tuhan bagi hidup kita. Bagaimana supaya kita tahu rancangan Tuhan bagi hidup kita? Ya, tak lain dan tak bukan, buka hati saudara pada saat mendengarkan firman, karena firman itu akan menyingkapkan apa yang Allah nyatakan bagi hidup kita, sehingga perjalanan hari-hari hidup kita akan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kita akan tinggalkan tahun 2025, kita akan memasuki tahun 2026. Saya percaya kalau saudara terus memiliki hati yang terbuka untuk firman, engkau terus izinkan firman itu bergerak dalam hidupmu, maka engkau akan bisa melihat apa yang Tuhan sudah rancang dalam hidup saudara, sehingga situasi, keadaan, kondisi sulit apapun tidak mengintimidasi hidup saudara, tapi kemenangan akan saudara bisa miliki dalam hidupmu. Terhubunglah terus dengan Tuhan. Selamat memasuki tahun yang baru. Percayalah, janji firman Tuhan selalu terbuka bagi setiap mereka yang memiliki hati yang terbuka untuk firman Tuhan. Hendaklah engkau memiliki hati yang terbuka untuk firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Beri kami hati yang terus terbuka untuk firman-Mu. Roh Kudus, tuntun dan tolong kami agar kami senantiasa memiliki hati yang terus terbuka untuk firman Tuhan, sehingga kami mengerti rancangan Tuhan bagi kami. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.